Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihillazi akmalahu wartada. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin allazi jatabahu min khalqihi wastofa. Wa ba'du fa'aqul. Kemudian Allah menciptakan semacam kendi dari permata merah yang transparan, lalu menciptakan bentuk Nabi Muhammad SAW dengan bentuknya yang ada di dunia, dan diletakkan di dalam kendi tersebut dalam keadaan berdiri seperti berdirinya orang yang sedang sholat. Kemudian roh para nabi dan umatnya tawaf mengelilingi Nur Muhammad SAW. Mereka bertasbih dan tahlil selama kira-kira 100.000 tahun. Setelah itu Allah memerintahkan setiap roh untuk melihat pada permata merah tersebut yang di dalamnya terdapat bentuk daripada Nur Muhammad yang dibentukkan seperti jasad beliau ketika di dunia. Di antara roh-roh tersebut atau di antara mereka ada yang melihat kepala Nur Muhammad, maka jadilah ia sebagai khalifah dan sultan di antara makhluk. Di antara mereka ada yang melihat jidat Nur Muhammad, maka jadilah ia amir atau pemimpin yang adil. Di antara mereka ada yang melihat kedua mata Nur Muhammad, maka jadilah ia penghafal kalam Allah. Di antara mereka ada yang melihat kedua alisnya, maka jadilah ia tukang ukir. Di antara mereka ada yang melihat kedua telinganya, maka jadilah ia suka mendengar dan menghadap. Di antara mereka ada yang melihat pipinya, maka jadilah ia orang bijak dan berakal. Di antara mereka ada yang melihat kedua bibirnya, maka jadilah ia sebagai menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidungnya, maka jadilah ia ahli hikmah dan tabib atau dokter dan tukang obat. Di antara mereka ada yang melihat mulutnya, maka jadilah ia ahli puasa. Di antara mereka ada yang melihat giginya, maka jadilah ia orang yang bagus perangainya, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka ada yang melihat lisannya atau lidahnya, maka jadilah ia utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat tenggorokannya, maka jadilah ia ahli nasihat, penceramah dan muadzin. Di antara mereka ada yang melihat jenggotnya, maka jadilah ia mujahidin fi sabilillah. Di antara mereka ada yang melihat tengkuknya, maka jadilah ia pedagang. Di antara mereka ada yang melihat kedua lengannya, maka jadilah ia penunggang kuda dan ahli pedang. Di antara mereka ada yang melihat lengan kanannya, maka jadilah ia tukang canduk atau bekam. Di antara mereka ada yang melihat lengan kirinya, maka jadilah ia orang bodoh. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kanannya, maka jadilah ia tukang perak atau tukang jahit dan tukang bordil. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kirinya, maka jadilah ia tukang taker atau tukang timbang. Di antara mereka ada yang melihat kedua tangannya, maka jadilah ia orang yang dermawan. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kirinya, maka jadilah ia orang yang pelit. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kanannya, maka jadilah ia tukang masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung jari-jari tangan kirinya, maka jadilah ia juru tulis. Di antara mereka ada yang melihat jari-jari tangan kanannya, maka jadilah ia tukang kaligrafi. Di antara mereka ada yang melihat jari jemari kirinya, maka jadilah ia tukang besi. Di antara mereka ada yang melihat dadanya, maka jadilah ia orang alim yang terhormat dan ahli ijtihad. Di antara mereka ada yang melihat punggungnya, maka jadilah ia orang yang tawadhu dan patuh terhadap perintah syariat. Di antara mereka ada yang melihat kedua lambungnya, maka jadilah ia ahli berperang. Di antara mereka ada yang melihat perutnya, maka jadilah ia orang yang qanaah dan zuhud.
Di antara mereka ada yang melihat kedua lututnya, maka jadilah ia ahli rukuk dan sujud. Di antara mereka ada yang melihat kedua betisnya, maka jadilah ia seorang pemburu. Di antara mereka ada yang melihat bawah telapak kakinya, maka jadilah ia tukang jalan-jalan. Di antara mereka ada yang melihat bayangannya saja, maka jadilah ia biduan dan pemusik. Di antara mereka ada yang tidak melihat sama sekali, maka jadilah ia orang Yahudi, Nasrani, atau kafir, atau Majusi. Dan di antara mereka ada yang tidak mau melihat sama sekali, maka jadilah ia orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun dan lain-lain daripada orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang telah saya sampaikan tadi tentang semua roh melihat Nur Muhammad merupakan ilmu yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak perlu kita pikirkan dan tidak perlu kita cocok-cocokkan dengan diri kita sendiri. Saya pernah membacanya berulang-ulang untuk mencari kecocokan dengan diri saya sendiri. Ternyata saya tidak menemukan jawaban yang sesuai. Pada sisi lain saya mencoba mencocokkan pula dengan orang lain. Dalam hal ini misalnya contohnya Imam Ibnu Sina. Beliau penghafal Al-Quran, juga seorang ulama, juga seorang dokter. Lalu bagaimana atau bagian mana yang beliau lihat dari Nur Muhammad tersebut pada saat itu tidak bisa kita cocokkan atau kita sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Karena intinya ini bukan ilmu falakiyah dan bukan ilmu yang harus kita pahami secara hakiki. Cukup hanya sebagai perhiasan daripada majelis ilmu. Dan sebagian dari kisah pada awal mula penciptakan ini masih merupakan atau bersifat maknawi, belum bersifat hakiki. Seperti Allah menciptakan padi, mawar, dan tempat-tempat sujud di bumi, itu semua bersifat maknawi atau takdir atau qadha. Jadi belum bersifat hakiki, artinya buminya belum diciptakan dan lain-lain, masih awal mula, jadi masih semuanya bersifat takdir. Selanjutnya Imam Abdurrahim bin Ahmad berkata, ketahuilah sesungguhnya Allah perintahkan kepada makhluk agar sholat dengan gambar tulisan Ahmad atau Muhammad. Berdiri ketika sholat itu menggambarkan huruf alif, ruku menggambarkan huruf ha, sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Jadi menggambarkan ini maksud saya adalah seperti, bukan berarti gambaran harus menjadi seperti huruf. Dan Allah menciptakan manusia dengan rupa tulisan nama Muhammad. Kepalanya bulat seperti huruf mim, kedua tangannya seperti huruf ha, perutnya seperti huruf mim, dan kedua kakinya seperti huruf dal. Dan orang-orang kafir kelak di akhirat tidak dimasukkan ke dalam neraka dengan bentuknya ketika di dunia. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, di akhirat nanti rupanya atau wujudnya atau bentuknya tidak lagi berbentuk tulisan Muhammad, tapi wujudnya dirubah dengan bentuk babi, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita akan berlanjut pada episode selanjutnya dalam kisah misteri penciptaan Nabi Adam. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.